bagaimana cara kita melakukan rekrutmen sehingga kita bisa membangun tim yang solid. Nah, jadi apakah ada cara kita bisa merekrut teman-teman atau tim yang ideal? Nah, hari ini kita akan bahas bersama Pak Heri. Jadi seperti yang Anda tahu ya, kalau Anda pernah bergabung bersama Pak Heri itu adalah senior di Panin Daiichi Life. Nah, apalagi di Kota Medan. Nah, beliau sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri ini, terutama di Panin Daiichi Life. Dulunya itu masih Panin Life. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing Pak Heri. Oke, jadi langsung saja Pak Heri, kita mulai saja. Nah, bagaimana kita mulai bahas topik ini? Oke, hari ini kita bertemu kembali ya di hari Senin. Dan topik kita hari ini yang akan kita bahas adalah soal recruiting. Jadi selama ini kita banyak bahas soal tentang bagaimana kita melakukan penjualan, bagaimana melakukan pembukaan penjualan, melakukan penjelasan penjualan dan penutupan penjualan. Dan kita hari ini akan mulai, yaitu topik yang sebenarnya sangat penting dan tidak kalah penting dalam bisnis kita, membangun bisnis asuransi jiwa. Selama ini kita sudah pernah sharing berapa kali bahwasanya di bisnis asuransi kita bisa punya dua jenis income. Yang pertama adalah penjualan pribadi. Yang kedua adalah apa? Membangun bisnis. Membangun tim maksudnya ya Pak ya? Bangun tim yaitu bangun bisnis ya? Setuju sekali Pak Ciko. Oke, jadi luar biasa. Suatu hal yang seperti saat kita lakukan penjualan, itu perlu proses untuk kita belajar sampai kita menjadi seorang, biasanya kalau kita penjual yang baik, itu menjadi seorang recruiter, membangun bisnis yang baik. Oh gitu. Jadi ternyata kita bisa dapat dua jenis income di bisnis asuransi ini ya? Ya, jadi semua orang udah tahu bahwasanya kita di bisnis asuransi selain kita menjual, sampai di posisi tertentu penjualan kita akan dipromosi menjadi seorang leader. Nah, di saat kita sudah promosi sebagai leader, maka kita sudah mulai masuk ke income kedua, yaitu kita sudah mulai masuk ke income di mana saat kita bisa membangun tim dan membangun bisnis. Income kedua ketika kita mulai dipromosi. Ya, benar? Benar. Wow, teman-teman, ini harus buru-buru promosi nih supaya bisa dapat income kedua. Nah, jadi untuk income kedua ini pun Anda bukan belajarnya itu pada saat Anda sudah promosi, bakal terlambat. Oh, jadi kita bagaimana? Semuanya perlu, sangat perlu sejak awal sekalipun ketika kita masuk di bisnis asuransi jiwa ini, kita punya sebuah gambaran besar apa itu bisnis asuransi, sehingga pada saat kita menjalankan, kita juga tahu head kita, apa yang kita harus jalankan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, dan seterusnya. Oh, jadi begitu kita bergabung mulai jadi agent saja, kita sudah harus paham gambaran besarnya gitu ya Pak ya? Setuju. Jadi ini kira-kira bisnisnya peluangnya bisa sejauh apa? Setuju sekali. Oh, karena pengalaman kayaknya saya melihat banyak teman-teman itu begitu gabung hanya paham sampai posisi untuk menjual polis asuransi gitu saja. Ya, itulah yang banyak terjadi kesalahan di sekian tahun ya di pengalaman di bisnis asuransi itu. Pada dulunya orang selalu fokus kepada penjualan. Namun ya, kalau kita lihat saat sekarang ini banyak tim-tim besar di bisnis asuransi di mana mereka bekerja dengan tim yang banyak dan secara angka pencapaian pun otomatis akan banyak. Dan satu hal lagi adalah kita bisa belajar banyak bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang sangat besar sekali, sangat luas. Sehingga apapun itu, ketika kita punya kesempatan untuk melakukan bisnis ini bukan hanya dengan kekuatan diri sendiri, kita bisa merekrut banyak orang, kita bisa membentuk jaringan bisnis, itu pasti jauh lebih baik. Ya, wow. Jadi ternyata jaringan bisnis ini bisa dibentuk di mana saja? Bisa di mana saja. Kalau teman-teman ada ikuti training kita setiap hari Senin dan hari Sabtu, itu selalu kita ada masukin juga. Dan kalau tidak salah dua pertemuan yang lalu itu yang masuk adalah Pak Irwan ya.
Dan Pak Irwan sempat bawakan satu topik tentang why recruiting. Mengapa recruiting? Mengapa recruiting? Ya, dan di sana kita sudah bahas. Jadi hari ini kita tidak akan bahas lagi. Mengapa kita perlu melakukan recruiting? Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana how to recruit. How to recruit. Wow. Yes. Ini nggak sabar. Ini baru mau masuk ke intinya, teman-teman. Ya, dan seperti kita masuk di dunia penjualan, maka proses kita belajar untuk menjual itu, hampir sama dengan saat kita belajar bagaimana proses untuk merekrut. Teknis untuk melakukan recruiting itu akan sangat banyak. Seperti juga menjual, kita melihat siapa calon nasabah kita, pendekatan kita akan kita sesuaikan dengan kondisi orang itu dan kebutuhan orang tersebut. Jadi merekrut dan menjual itu teknisnya sama? Actually, ketika kita menjual, pada saat kita melakukan recruiting, actually recruiting is also a selling. Itu adalah hal yang sama. Bagaimana bisa sama, Pak Erik? Karena pada saat Anda melakukan penjualan, yang Anda lakukan adalah bagaimana meyakinkan orang untuk setuju dengan pendapat Anda, sehingga dia melakukan apa yang Anda berikan, solusi Anda berikan. Hampir sama pada saat Anda recruiting. Sampai orang melakukan kegiatan tindakan sesuai dengan saran yang Anda kasih, itu otomatis ada latar belakangnya. Jadi proses itu adalah sebuah proses yang mirip, namun secara teknis itu kita perlu pelajari, ada sedikit yang kita perlu pelajari perbedaannya. Oh gitu, jadi biasanya di dalam sales itu, menjual itu, kita mengedukasi nasabah. Mengedukasi nasabah supaya jalan pikirannya terbuka, supaya memahami mengapa untuk membeli. Jadi kalau direkrut ini juga sama kurang lebih ya. Mengapa mau bangun bisnis di sini? Iya, kenapa harus bangun bisnis di sini? Kenapa asuransi? Mengapa di perusahaan asuransi Anda dan kenapa di tim Anda? Tapi itu sebagian kita sudah ada penjelasan di tahap pertama ya. Kita masuk tahap kedua. Dan teman-teman harus ingat bahwasanya proses belajar itu tidak pernah berhenti. Jadi seperti hari ini yang saya sampaikan adalah untuk belajar recruiting kita akan nanti, karena kalau mau dibahas hanya dalam satu kesempatan ini tidak akan selesai. Kita akan ada lanjutannya lagi. Jadi tetap harus ikut training kita. Jadi sebetulnya proses belajar ini berentetan ya teman-teman. Untuk memahami apa yang disaringkan di akhir, teman-teman harus ikut dari awal. Jadi usahakan teman-teman tiap kali ada kesempatan meeting atau sales clinic jangan ketinggalan. Next bagaimana Pak Erik? Jadi kita belajar kalau setiap orang melakukan suatu hal. Contoh hari ini banyak sekali orang setiap pagi, bangun pagi, kemudian kerja sampai sore pulang kerja, dan itu dia ulangi lagi setiap hari. Setiap hari orang bekerja, bangun pagi, kemudian masuk kantor, kemudian sampai selesai jam kerja pulang, diulangi lagi demikian. Nah, kalau kita lihat orang melakukan tindakan tersebut berulang-ulang, pasti ada alasannya, benar atau tidak? Iya, itu rutinitas 9 to 5 istilahnya. Yes, itu adalah sebuah aksi yang tentunya ada sebuah alasan mengapa dia melakukan aksi. Dan itulah yang kita sebut sebagai apa motifnya. Jadi kalau saya bisa gambarkan pada teman-teman, bisa dilihat ya. Action, Pak. Apapun tindakan yang kita lakukan selama ini, apapun ya dalam kehidupan kita, itu selalu ada landasan di belakang itu, yaitu apa? Motifnya, alasan Anda melakukannya. Ya, setuju ya? Ya, setuju Pak. Sehingga sering dikatakan ada satu istilah namanya motivation. Ketika ini dua kata ini digabungkan menjadi satu kata, itu motivation. Apa yang menjadi motivasi Anda ketika Anda melakukan suatu hal? Ya, jadi action plus di belakangnya ada motif. Ternyata motivasi itu adalah motif dan action. Yes, motif dan action. Nah, kalau kita belajar tentang selling, belajar tentang recruiting, kita akan belajar hal ini juga. Hal yang sama ketika nasabah Anda melakukan pembelian polis dengan Anda, setuju dengan closing the sale dari Anda, itu pasti ada saat dia melakukan action close the sale,
pasti ada motifnya. Motifnya ya Pak ya? Kan gitu ya. Iya. Tidak mungkin dia melakukannya itu tanpa ada motif apapun. Jadi walaupun motifnya itu bisa positif bisa negatif gitu. Jadi sekarang motifnya apa gitu ya? Yes, itu yang penting. Jadi hampir sama pada kalau kita belajar penjualan. Kalau motif seorang nasabah itu close the sale supaya Anda tidak datang lagi, itu adalah berarti motifnya secara negatif kan? Itu motif yang negatif. Motif negatif supaya Anda tidak datang lagi. Yang mungkin agent itu mengganggu gitu ya? Ya, atau sebaliknya dia merasa apa yang Pak Ciko presentasikan pada saya, kalau saya tidak ikuti saran tersebut, maka itu akan menjadi sebuah resiko bahaya yang akan terjadi pada keluarga. Ya. Dan saya mau gak mau dengan adanya gap tersebut saya harus melakukan close the sale yang sesuai dengan solusi yang Anda sampaikan pada saya. Iya, ternyata begitu ya Pak ya. Itulah motifnya. Jadi itu kalau close the sale. Kalau dalam hal rekrutmen bagaimana ini bisa berhubungan Pak? Hampir sama. Jadi pada saat kita recruiting juga, kalau seorang agen itu ternyata mau join dengan kita, dia juga tanda tangan kan? Ya. Tanda tangan satu form pengajuan asuransi, satu lagi form recruiting ya. Iya. Demikian ya. Benar. Nah, jadi kita belajar, untuk bisa belajar ini kita akan mundur lagi. Jadi apa yang menjadi motif dari setiap orang untuk melakukan suatu hal? Nah, kita belajar motivasi, maka kita akan belajar bahwasanya setiap tindakan itu motif dari setiap manusia untuk memutuskan melakukan tindakan adalah ada dua. Teman-teman di Zoom bisa melihat tulisan yang di papan tulis oleh Pak Heri. Bisa dilihat nggak? Nah, kalau bisa direspon, kalau tidak bisa juga direspon, biar dibacakan lebih jelas. Nggak nampak. Agak kabur Pak Ciko. Agak kabur ya? Oke, nggak apa-apa. Saya akan sampaikan ya. Jadi motivasi dari setiap orang untuk melakukan segala hal dalam kehidupan dia, yaitu adanya pain and pleasure. Pain and pleasure, Pak. Kalau saya artikan pain itu untuk menghindari rasa sakit, pleasure itu untuk mencapai kebahagiaan. Ya, begitu untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan kan gitu ya. So, bahkan pada kalau kita bilang contoh tadi orang masuk kerja. Dia kenapa tiap hari harus masuk kerja jam 8, jam 9? Motifnya apa? Motifnya adalah untuk avoid pain, menghindari rasa sakit, atau memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kan gitu ya. Gain pleasure ya. Jadi itulah yang menjadi motifnya, pain or pleasure. Ya. Dia tidak akan melakukan tindakan pekerjaan itu hanya for nothing. Oh, jadi dia tidak perlu terima gaji, dia kerja aja. Iya. Pasti ada alasannya. Pasti dong, orang bersusah payah tiap hari bangun jam 7, jam 8 berangkat kerja untuk hidupnya lebih baik gitu Pak. Yes, sama dengan kita. Oke. Hari ini kita datang di sini, kita lakukan acara ini juga pasti ada motivasi yang kuat dari kita. Iya. Apa motivasi kita? Benar Pak. Ya, salah satu ada motivasi kita adalah supaya teman-teman kita semua itu punya sebuah kemauan yang kuat, kesadaran yang kuat untuk bagaimana kita bisa melakukan recruiting lebih baik lagi. Oke, itu salah satu contoh ya. Jadi kalau kita sudah belajar sampai di sini, maka kita bisa menggunakan pada saat kita menjual pun kita melakukan dua aspek ini, pain and pleasure. Kalau Anda tidak closing hari ini, maka pain-nya apa? Kalau Anda setuju dengan solusi yang saya kasihkan, maka Anda akan dapatkan apa? Sama dengan waktu kita melakukan recruiting. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari dua aspek ini, apa yang kita harus lakukan. Kita akan bicara tentang how. Kita akan bicara tentang how-nya ya Pak ya? Ya, benar sekali. Jadi ketika kita bicara recruiting tentang how, maka pain and pleasure ini, yang dimaksud dengan pain ini adalah apa, dan apa yang maksud dengan pleasure. Seorang yang kita mau rekrut atau calon rekrut, biasanya datang dari berbagai latar belakang. Setuju? Macam-macam latar belakang, setuju Pak. Pengalaman, mungkin dia karyawan, mungkin dia pengusaha, mungkin dia freelancer ya. Usia. Atau latar usia ya. Yes, pendidikan. Kan? Kemudian juga latar belakang
pekerjaan dia, Ya. kan gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang sekarang ini aktif di bisnis asuransi itu datang dari berbagai latar belakang. Siapa saja bisa menekuni bisnis asuransi. Ya, setuju sekali. Oke. Nah, kalau kita ketemu dengan begitu banyak latar belakang orang, ya baik dari segi usia, gender, pendidikan, kemudian latar belakang usaha sebelumnya, pekerjaan, maka kita akan percaya bahwasanya itu hampir sama kalau kita memancing, beda ikan, maka umpan yang kita pakai pasti akan beda ikan, beda umpannya. Beda air juga beda ikannya. Benar, beda air juga beda ikannya. Iya. Kita waktu menjual juga demikian ya. Oke. Sama dengan recruiting, orang yang berbeda, karakter yang berbeda, kita akan melakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan orang tersebut. So, hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi pain dan apa yang menjadi pleasure. Oke, luar biasa Pak. Yuk kita lanjut. Nah, pain. Kalau Anda ketemu dengan seorang calon rekrut dan dia masih seorang fresh graduate. Artinya seseorang yang baru tamat sekolah atau tamat kuliah gitu. Tamat sekolah atau tamat kuliah. Kuliah lah kita bilang ya. Tamat kuliah ya, fresh graduate ya teman-teman. Yes. Maka kita harus tahu apa yang menjadi latar belakang pain-nya dia, sehingga itu bisa membangkitkan motivasi dia untuk dia mau bergabung dengan kita. Umumnya kalau teman-teman yang fresh graduate biasanya butuh pekerjaan, begitu? Ya, jadi teman-teman yang bergabung di Zoom itu boleh memberikan respon ya. Nanti El boleh sampaikan karena saya tidak bisa lihat langsung, semuanya terlalu jauh. Apa saja menjadi alasan kenapa seorang fresh graduate itu menjadi hal yang kalau kita sebut di dalam istilah kita yang umum adalah threat of discontent. Threat of discontent ya, Pak ya. Jadi pain itu adalah kalau kita belajar salah satu poinnya adalah threat of discontent. Artinya apa itu Pak? Artinya adalah sebuah ancaman terhadap sebuah ketidaknyamanan yang akan terjadi gitu. Jadi kenyamanan seseorang itu terganggu, terancam. Iya, benar. Karena apa? Itu Karena namanya threat of discontent ya. Yes. Jadi kita akan belajar ya, kita singkat aja threat of discontent itu dengan istilah TOD. TOD ya. Oke. Kita akan bahas satu persatu apa yang jadi pain atau TOD dari setiap jenis, sehingga pada saat kita ketemu, contoh hari ini kita akan bahas berapa. Yang kita bahas pertama adalah fresh graduate. Nanti kalau kita ketemu dengan fresh graduate, kita udah tahu kalau saya ketemu dengan orang fresh graduate, saya harus mulai mau bahas itu dari mana. Poin-poin apa yang saya boleh pakai atau saya boleh angkat. Nah, tergantung dengan situasi dan siapa dia. Oke. Berarti kita bahas mulai dari TOD-nya gitu ya, tergantung latar seseorang itu apa. Ya. Jadi sekarang kita akan bahas TOD-nya dari fresh graduate. Kita kupas. Satu persatu kita kupas. Oke, kita lanjut Pak. Oke, kalau pertama kita bahas tentang fresh graduate. Tadi sudah disampaikan Pak Ciko, yang pertama adalah salah satu susah cari pekerjaan ya. Nah, ini benar ya. Jadi saat sekarang ini banyak sekali kita lihat kemarin ada survei ya, bahwasanya lahan pekerjaan yang ada di Indonesia dibandingkan orang-orang yang tamat setiap tahunnya itu tidak seimbang dan jauh-jauh sekali sangat tidak seimbang. Ya, dulu saya merasakan ini Pak, waktu saya masih baru kuliah ya teman-teman ya. Saya mendengar saran dari teman-teman saya sendiri, itu kalau mau cari pekerjaan jangan kirim lamaran kerja. Beneran, saya kirim 6 lamaran kerja, habis amplop ya, habis kertas ya, tak ada satupun yang menelepon saya. Jadi katanya kalau mau cari kerja itu harus referensi. Nah, siapa yang memperkenalkan kita pada sebuah perusahaan. Tapi tidak tahu ya kalau hari ini lebih mudah atau lebih gampang. Bagaimana Pak? Ya, benar. Jadi apalagi sekarang ya, itu zaman dulu saja kita mengalami masalah seperti itu, sulit mencari pekerjaan. Ya, karena lapangan pekerjaan itu jumlahnya terlalu sedikit dibanding dengan jumlah penduduk kita. Oh ya. Apalagi sekarang ini di zaman yang dimana kita memasuki
sebentar lagi ya, saya rasa sekarang kita sudah mulai merasakan, yaitu 4.0 industry, di mana kita akan masuk di sebuah era digital, sehingga banyak sekali industri apapun, baik di manufacturing, baik di finansial, baik di perdagangan dan segala hal itu, semua akan menuju ke yang namanya era digitalisasi. Wow, saya sering dengar istilah ini Pak. Teman-teman pernah dengar kan? Era di mana industri atau kita katakan era 4.0 itu dimulai. Yes. Kalau tidak salah artinya di mana begitu banyak pekerjaan manusia digantikan oleh teknologi, betul Pak? Digantikan oleh teknologi dan digantikan oleh mesin. Wow, ini menarik, ini kita bahas teman-teman. Sehingga lapangan pekerjaan yang ada saat sekarang ini yang Anda lihat dalam waktu sangat-sangat dekat dan sangat-sangat mendadak itu bisa saja tiba-tiba sudah hilang. Sehingga kita perlu sebuah persiapan untuk itu. Jadi hari ini kalau pekerjaan itu sulit karena teknologi hari ini bisa menggantikan banyak pekerjaan ya Pak Heri ya? Ya, benar. Oke, maka ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus mencari jalan untuk bisnis. That's why itu adalah solusi kita bagi para fresh graduate. Pada fresh graduate yang dia tidak punya tampung, dia tidak dapat pekerjaan, kemudian dia juga punya keterbatasan lainnya, maka asuransi juga adalah salah satu alternatif ketika dia melihat peluang tersebut, dia akan bisa bergabung dengan kita. Ya, bagus sekali. Nah, apalagi teman-teman, yang di Zoom ada yang kasih respon, Pak El? Mungkin kita sambung satu kategori lagi, baru nanti kita kasih waktu untuk pertanyaan. Jadi Boleh. kita bahas 2 kategori dulu. Boleh. Apa lagi? Nah, setelah fresh graduate, apa lagi Pak? Dari fresh graduate kita bisa bahas banyak. Jadi kita perlu kupas. Gitu. Justru kita perlu kupas satu persatu yang fresh graduate. Nanti teman-teman kita nggak perlu rush ya. Artinya adalah kalau kita tidak dapat nanti percuma ya. Jadi fresh graduate itu kita perlu list out apa-apa saja yang kita bisa angkat. Jadi sebetulnya Pak Heri punya beberapa kategori lagi untuk dijelaskan. Cuma ini kita kasih waktu sebentar, mungkin untuk 2 atau 3 pertanyaan terhadap kategori fresh graduate ini. Jadi kita bahas TOD-nya gitu ya Pak ya? Yes, benar. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita juga butuh berinteraksi supaya kita tahu teman-teman dimanapun Anda berada, Anda juga paham ya, Anda masih follow kita. Nah, coba ada nggak sesuatu yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Apa yang menjadi hal yang kurang nyaman bagi seorang fresh graduate, kesulitan, tantangan bagi fresh graduate, sehingga dengan adanya tantangan tersebut, adanya kondisi yang sulit tersebut, sehingga dia bisa bergabung dengan kita di bisnis asuransi. Oke. Jadi sebetulnya sambilan kita menunggu ya, teman-teman bisa chat atau langsung aja unmute mic-nya ya. Nah, siapa di mana gitu ya. Jadi sebetulnya sambilan saya bahas dengan Pak Heri, rekrutmen ini vital sekali ya. Untuk menentukan bagaimana bisnis kita di industri asuransi ini bisa berkembang selain kemampuan kita sendiri untuk menjual ya Pak. Ya, itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita betul-betul mau berkembang di bisnis asuransi jiwa, kalau kita hanya punya satu source income, satu sumber income dengan hanya melalui penjualan, tentunya seperti yang kemarin Pak Irwan sudah pernah bahas, itu kita punya keterbatasan, kan gitu ya. Jadi itu alasan yang sangat kuat kenapa kita harus recruiting. Dan dengan recruiting maka bisnis Anda bukan hanya bisa berkembang menjadi besar, Anda juga punya potensi income dan pengembangan bisnis yang jauh lebih besar lagi. Jadi tadi kata Pak Heri, kalau kita menjual saja, kita punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu seperti apa? Apakah maksudnya kita tidak punya cukup waktu? Ya, itu yang seperti 2 pertemuan yang lalu yang sudah dibahas oleh Pak Irwan. Jadi keterbatasan kesehatan, waktu, energi ya, segala macam ya, kita tenaga, bisa tua, waktu, ya bisnis kita juga terbatas ya. Anda bisa jual berapa 1 tahun, ya bisnis Anda bisa berkembang seberapa besar. Jadi kalau bicara waktu, 1 hari misalnya kita kerja 8 sampai 12 jam, kita bisa ketemu berapa orang gitu ya? Betul sekali. Ya, maka kita harus merekrut. Yes. Jadi itu adalah why recruiting yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi kita hari ini kita tidak akan bahas itu.
kita akan bahas lebih dalam how to recruit-nya gitu ya. Nah, sekarang sudah ada 220 peserta. Wow, Pak Heri, teman-teman, terima kasih. Nah, di antara 220 peserta ini, nah ada yang mau bertanya enggak? Ini saya dan Pak Heri mengambil sedikit waktu untuk merespon pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Nah, teman-teman leader, teman-teman agent senior atau agent yang baru bergabung mungkin boleh bertanya. Nah, tentang rekrutmen. Apakah Anda bertemu orang yang Anda rekrut, kemudian kendalanya seperti apa, atau tentang topik ini? Ini adalah, kita sekarang mau bahas tentang fresh graduate. Nah, adakah bertemu dengan teman-teman seperti fresh graduate, kemudian kendalanya apa? Yuk, coba bertanya. Kuncinya, jadi kita bukan bahas kendala ketika kita ketemu dengan orang fresh graduate ya. Artinya adalah, kalau Anda ketemu dengan orang fresh graduate, poin-poin apa yang Anda perlu angkat sehingga menjadi motivasi dia, pain bagi dia yang membuat dia melakukan aksi yaitu join dengan kita. Anda ngerti ya tadi ya, motifnya apa sehingga dia bisa join dengan kita. Salah satunya adalah pain. Kita akan bahas dulu satu persatu pain apa yang bisa kita ungkit. Ya, ngerti Pak. Sehingga orang bisa mau bergabung di bisnis asuransi jiwa. Oke, jadi kalau sambilan kita bahas, poin pertama apa? Tadi yang kita sudah bahas adalah satu untuk sulit cari kerja kan gitu ya. Jadi asuransi adalah salah satu alternatif kan gitu ya. Ya. Nah, ada nggak El? Ada jawaban dari teman-teman? Belum ada ya. Kalau gitu kita langsung bahas saja. Nah, mungkin kita bisa bahas juga, kita bisa lihat bahwasanya sekarang ini kalau mulai fresh graduate yang baru mulai bekerja, biasanya dia akan mulai dari gaji yang bagaimana? Gaji yang minimal. Gaji yang masih kecil sekali kan gitu ya. Ya. Jadi itu adalah salah satu motivasi bagi kita kepada mereka adalah dimana kalau di bisnis asuransi jiwa kita punya potensi income, yaitu sebuah kesempatan untuk mendapatkan pendapatan itu bisa jauh lebih besar. Jauh lebih besar ya. Yes, jauh lebih besar dan tidak akan ada batasannya. Jadi kalau kita bekerja kita pasti masih akan ada batasannya. Nah, kalau di bisnis asuransi jiwa itu batasannya adalah apa? Kemampuan. Yes, kemampuan dan diri kita sendiri. Jadi kita tidak akan pernah dibatasi. Anda hanya boleh menjual satu polis dalam 1 bulan, 2 polis dalam 1 bulan. Tidak. Ya, kita mau jual berapa semampu kita, termasuk keahlian kita, skillnya kita. Ini kalau kita bicara bisnis, ketika kita ungkit sebuah kata income, ini sangat memotivasi sekali Pak Heri. Sepertinya ini menjadi motivasi paling besar semua orang ketika melakukan apa saja gitu. Yes, income. Itu adalah pleasure-nya. Nah, jadi kalau di sini income-nya batasnya bagaimana? Sebesar apa? Ada jangka waktu, tempo waktu, income itu menjadi ideal, Pak Heri? Berapa yang ideal untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu? Kalau kita bicara ideal, sebenarnya kita sudah pernah bahas juga di sistem and compensation kita. Kita pernah bahas tentang 200 juta 2 orang ya. Kita perlu lakukan itu duplikasi dan kita ulangin dalam waktu minimal kita lakukan 4 tahun berturut-turut. Jadi itu juga kita akan nggak akan bahas karena nanti kita akan tidak akan bahas kita kembali lagi ya ke topik kita yaitu kita harus mengenal TOD dari setiap orang yang kita jumpai. Jadi kalau kita ketemu dengan misalnya tadi ini kan fresh graduate ya, apa yang menjadi TOD daripada fresh graduate? Kemudian nanti kita kalau ketemu dengan ibu rumah tangga, apa menjadi TOD dari ibu rumah tangga? Kemudian kalau kita ketemu dengan karyawan, apa yang menjadi TOD dari seorang karyawan? Kemudian kalau kita ketemu dengan, kita mau rekrut seorang pengusaha, kita harus tahu TOD-nya seorang pengusaha itu apa. Pain-nya itu apa? Bagi seorang fresh graduate, ibu rumah tangga, kemudian apalagi pekerja ya, karyawan, kemudian seorang pengusaha, kita tadi udah bilang kan bahwasanya kita rekrut dari orang dengan latar belakang yang banyak. Tapi setiap orang itu punya pain apa yang membuat mereka sehingga itu menjadi motivasi bagi dia untuk bisa bergabung dengan kita. Iya Pak. Nah, fresh graduate apalagi teman-teman?
fresh graduate pada umumnya adalah mereka kesulitan cari kerja, kemudian waktu mau mulai kerja itu juga gaji masih sedikit kan gitu ya. Dan berapa besar dia bisa dapat? Pengalaman, benar. Ya, tidak ada pengalaman. Tidak ada pengalaman. Jadi ini juga satu tantangan ya bagi pada fresh graduate. Ya Anda tahu bahwasanya 1 tahun itu keluar berapa lulusan, berapa jumlah orang dari satu jurusan saja itu udah berapa ratus ribu orang, dan otomatis mereka datang dari latar belakang yang mungkin sebagian sudah ada pengalaman kerja sebelumnya, ya sebagian kecil ya, sebagian itu tidak ada. Otomatis akan terjadi kondisi di mana mereka juga akan mengalami kesulitan. Oke. Nah, dengan dia tidak punya pengalaman, kalau dia mau mengambil sebuah pekerjaan yang terjurus, maka itu akan jadi satu problem. Namun, bagaimana dengan ketika dia bergabung dengan kita di bisnis asuransi jiwa? Saya pernah dengar seorang teman berkata, karena dia fresh graduate, karena dia baru, kemudian kalau dia ingin gabung di bisnis seperti ini, salah satu masalahnya adalah relationship. Jadi pergaulan, pertemanannya kurang luas. Apakah itu menjadi halangan, Pak Eri? Oke. Nah, kalau kita bicara halangan, maka sama saja siapapun yang join di bisnis di sebuah pekerjaan yang baru pasti akan ada halangan. Kan ya, gitu setuju, ya? Pak. Setuju ya? Setuju. Tidak hanya pada fresh graduate. Ya, benar. Seorang ibu rumah tangga juga punya halangannya, punya tantangan dia ketika dia masuk di sebuah bisnis tertentu. Ya, ternyata latar belakang apa saja punya keterbatasan pertemanan atau lingkaran pergaulan ya. Ya, jadi itu adalah sebuah hal yang kita bisa belajar lagi. Ya, kalau untuk topik ini kita juga sudah berapa kali kita kupas ya, bagaimana kita membesarkan pergaulan kita, bagaimana bisa lebih luas, bagaimana cara kita melakukan pendekatan ya. Tapi intinya adalah itu kita bisa handle gitu. Sekarang kalau kita ketemu dengan orang yang kita mau rekrut ini, apa hal-hal lain yang membuat kita bisa angkat sehingga dia bisa bergabung dengan kita. Ya tadi kamu bilang, Pak Ciko bilang pengalaman ya. Ya. Di bisnis asuransi kita tidak pernah ketemu dengan orang yang kalau orang yang kita mau rekrut itu sudah punya pengalaman asuransi. Oh jadi iya. Ya. Agen-agen yang bahkan kita datang semua, Pak Ciko hadir di sini sebelumnya juga belum pernah punya pengalaman di bisnis asuransi. Karena tadi saya terpikirkan oleh saya, apakah ada tim atau orang yang kita rekrut itu dengan karakter yang spesifik gitu loh. Apakah kita ingin mencari seseorang yang ideal dengan background di keuangan, pengalaman di sales gitu loh. Ya, otomatis kalau pengalaman seperti kalau dia ada itu adalah plus point. Itu nilai plus ya. Itu nilai plus. Tapi gitu kalau ya. tidak juga bisa ya Pak. Benar. Jadi banyak loh teman-teman tanpa Anda sadari saat sekarang ini banyak sekali fresh graduate, orang-orang yang baru tamat kuliah dan begitu masuk di bisnis asuransi jiwa, dia belum punya pengalaman menjual sebelumnya tapi dia berhasil dan sukses. Ya. Banyak sekali. Jadi berarti itu bukan halangan. Bukan halangan. Ketika Anda mau belajar maka itu pasti bisa. Oke, jadi yang penting mau belajar ya. Ada caranya teman-teman. Yes. Nah, jadi lanjut Pak. Kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti fresh graduate, banyak hal yang kita bisa angkat dari mereka, yaitu biasanya para fresh graduate itu adalah orang-orang yang mungkin juga masih kurang percaya diri. Kurang percaya diri kan gitu ya. Dimana ketika dia bergabung dengan kita di bisnis asuransi jiwa, salah satu yang bisa mereka bisa pelajari adalah bagaimana membuat dirinya menjadi lebih percaya diri. Kan gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini butuh tempat untuk pengembangan diri. Benar sekali. Jadi orang-orang fresh graduate seperti ini biasanya mereka masih tidak punya sebuah tujuan yang sangat jelas. Apa jalan yang akan mereka jalani di depan, dan itu yang membuat mereka mungkin
masih punya waktu yang cukup banyak, Panjang. kan, masih waktu cukup luang, bahkan dia punya cukup waktu banyak untuk kalau yang mau belajar, kan gitu ya. Nah, kemudian juga bisa melatih mental dia sehingga dia menjadi lebih percaya diri di bisnis asuransi jiwa. Ya. Oke. Nah, wawasan otomatis ketika dia masuk di bisnis asuransi jiwa, dia pasti akan ikut trainingnya kita. Benar ya? Benar. Dia akan ikut training kita, dia akan ketemu dengan orang-orang dari orang yang senior sampai orang yang juga bersama mereka yang masih junior, semua ada, dan mereka bisa belajar, bisa menambah wawasan dia, juga menambah ilmu dia, terutama di bisnis asuransi yang kita sebut sebagai bisnis finansial. Jadi seperti ibaratnya bagi fresh graduate, bisnis asuransi ini menyediakan sebuah lingkungan untuk pengembangan diri. Untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Untuk belajar ya. Ya. Jadi sebetulnya industri asuransi jiwa ya, terutama di sini, ini adalah lingkungan yang positif ya Pak. Benar sekali. Jadi Anda tahu bahwasanya kalau di luar negeri, untuk menjadi kita sebut seorang agen asuransi yang profesional, kita sebut sebagai konsultan keuangan, financial planners, itu prosesnya itu tidak segampang yang seperti kita lihat terjadi di Indonesia. Sepertinya butuh sertifikasi khusus Pak. Benar, mereka perlu sertifikasi khusus, bahkan di negara-negara maju saat sekarang ini mereka harus kuliah dulu. Seperti mau jadi dokter gitu. Yes, benar. Jadi di Indonesia ketika mereka para fresh graduate itu masuk bergabung dengan kita, yang mereka dapatkan apa? Yang pasti yang mereka dapatkan adalah ilmu dulu. Mereka akan belajar karena kita akan ajarkan apa saja yang perlu diketahui tentang dunia keuangan, dunia perencanaan keuangan. Dan secara tidak langsung ketika mereka bergabung, mereka sudah masuk ke tahapan untuk bisa belajar. Oke. Nah, jadi untuk fresh graduate masih ada Pak? Ya, masih banyak lagi. Jadi teman-teman kita bisa nanti teman-teman kalau ada yang kasih input boleh di-input, nanti El bisa bantu catat. Kita juga akan record semua. Nanti itu akan menjadi bahan catatan buat kita. Ya, nanti kita akan share juga dalam bentuk slide ya. Apa-apa saja poin yang kita bisa angkat dari seorang fresh graduate menjadi TOD, thread of discontent-nya seorang fresh graduate. Sehingga dari sana kita bisa dengan kunci seperti itu kita bisa merekrut para fresh graduate. Ya, jadi teman-teman maksud Pak Heri adalah kalau kita mengetahui ancaman terhadap kenyamanan dari fresh graduate ya, TOD-nya fresh graduate. Anda tahu bagaimana merekrut, bagaimana mulai bicara untuk merekrut latar belakang seperti ini, gitu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi tadi saya simpulkan bahwasanya salah satu yang menjadi masalah adalah ya mungkin pengalaman, wawasan, dan mencari pekerjaan itu juga tidak mudah. Nah, jadi ini adalah poin kuat juga bagi Anda untuk merekrut fresh graduate ke dalam bisnis asuransi, begitu? Ya, nah, benar sekali Pak Ciko. Jadi selanjutnya kita ada latar belakang lain Pak Eri? Banyak kan tadi kita bilang kan dari latar belakang calon rekrut kita, kalau seorang fresh graduate kita perlu ngomong apa, pain-nya apa, sehingga dia bisa bergabung dengan kita ya. Oke. Nah, berikutnya kita bisa bahas, Anda mau bahas apa? Coba ibu rumah tangga boleh? Ya, kita ke ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Nah, menurut teman-teman kategori ibu rumah tangga. Yes. Kalau setahu saya di M3 ini Mitra Makmur Mandiri, beberapa orang saya tahu itu backgroundnya ibu rumah tangga ini. Nah, ibu rumah tangga, tapi ya performanya juga sangat bagus, luar biasa. Nah, jadi sekarang kita bicara ibu rumah tangga bisa jalani bisnis asuransi jiwa atau tidak? Gitu ya Pak ya? Iya, benar. Nah, tapi seperti biasa tadi Bapak akan mulai dari TOD ya? Ya, jadi kita akan bahas TOD dulu. Kita akan bahas TOD dulu. Ya. Oke, ancaman terhadap ibu rumah tangga itu apa? Nah, silakan Pak. Nah, ibu rumah tangga atau juga kita bilang sebagai mungkin wanita ya yang harus jaga keluarga. Ya, ibu rumah tangga pasti wanita lah. Ya, wanita yang harus jaga rumah tangga gitu ya. Karena ibu rumah tangga ada juga kan wanita karir. Oh, ada yang wanita gitu ya. karir ya. Nah, banyak sekali juga dalam kondisi wanita karir itu juga dia punya peran sebagai ibu rumah tangga.
Ya, Betul atau tidak? benar Pak. Ya, jadi dia rangkap, dia harus sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik, tapi dia juga harus, karena kondisi ekonomi mengharuskan dia juga menjadi seorang pencari nafkah. Pencari nafkah ya, menjalani karir ya, Yes. Kan pekerjaan gitu. Nah, itu ada poin apa yang kita bisa angkat dari sana? Plusnya di bisnis asuransi bagi seorang ibu rumah tangga apa? Kalau sampai ibu rumah tangga menjalani pekerjaan, kebanyakan itu pasti butuh income tambahan, Pak. Ya, setuju sekali. Butuh income Nah, tambahan. karena saya dengar beberapa teman mengatakan bahwa saat ini kebanyakan kalau si suami saja yang bekerja mungkin tidak cukup Setuju. dengan gaya hidup atau kondisi ekonomi hari Dengan ini. lifestyle-nya yang ada saat sekarang ini ya. Ya, jadi bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman di rumah punya pengalaman ini atau kenal dengan orang-orang seperti ini. Nah, ini yang ibu rumah tangga, ada nggak di sini yang ibu rumah tangga juga seorang bisa kasih input gitu? Kalau saya lihat yang hadir ya, ini ibu rumah tangga ada Bu Tio, Bu Nurni. Bu Nurni boleh. Nah, menurut Bu Nurni, apa saja yang menjadi TOD bagi seorang ibu rumah tangga? Dan lain-lain lagi. Tadi Pak Ciko sudah sampaikan dia butuh income ya, apalagi? Nah, Bu Nurni ada nggak? Bu Nurni, ibu rumah tangga itu butuh apa lagi? Ayo. Ya, yang pertama pasti sih penghasilannya. Ya, oke, itu poin pertama ya. Terus kedua, motivasinya ketika bekerja? Kalau kita menjadi ibu rumah tangga, maksudnya dengan menjadi agent itu otomatis kita juga menambah wawasan gitu. Nah, yes, ibu rumah tangga juga menambah wawasan ya. Butuh wawasan ya. Benar. Butuh wawasan. Ini saya pernah ketemu agen, dia salah satunya adalah motivasinya adalah kenapa? Dia bilang kalau saya tetap di rumah saja, saya jadi kepala saya jadi otak saja tidak pernah terisi. Kenapa? Karena setiap hari yang saya lakukan, pekerjaan saya lakukan hanya rutinitas pekerjaan rumah saja. Jadi hal-hal yang bersifat bisnis apa saya sudah tidak ikuti gitu. Ini saya juga baru tahu ini. Jadi ibu rumah tangga juga butuh isi kepala ya Bu Nurni ya. Jadi dia tidak ketinggalan ya. Oke, supaya tidak ketinggalan zaman. Nah, yang lain Pak Bu Nurni ada lagi? Apakah lifestyle ada? Ada hubungannya dengan lifestyle? Kalau penghasilan kita bertambah ya lifestyle otomatis. Ya. Ya kita bisa. Mungkin saja ya, mungkin pendapatan dari suami cukup untuk nafkah ya, makan 3 kali sehari, bayar uang sekolah, tapi mungkin tidak cukup untuk uang makeup barangkali. Untuk kosmetik ya, saya kira itu lifestyle bukan? Iya benar. Itu benar ya lifestyle ya. Setuju sekali. Jadi sekarang ibu-ibu rumah tangga sekarang kan juga keren-keren ya, yaitu ibu rumah tangga yang zaman now. Mereka juga punya kehidupan sosial mereka ya. Ya, ini zamannya para ibu rumah tangga juga ya, zaman sosialita ya, arisan gitu ya. Tapi setahu saya. Jadi kalau mau beli tas harganya misalnya 25 juta, minta dengan suami, yang dapat bukan 25 juta tasnya ya, tapi apa yang dia dapat? Repetan. Omelannya. Ya. Ngapain beli tas gitu mahal segala macam? Contoh ya, ini contoh. Iya. Jadi apakah Bu Nurni punya pengalaman seperti itu? Bu Nurni tidak pasti tidak. Tidak ya, karena Bu Nurni ini setahu saya wanita karir ini. Bu Nurni adalah ibu rumah tangga dan sekaligus wanita karir. Iya, wanita karir yang sukses di bisnis asuransi. Jadi saya pernah lihat Bu Nurni sendiri ya, beli LV ya, Louis Vuitton, ya pilih ambil, gak perlu minta uang dengan suami. Wow. Oke. Ada yang lain atau ada ibu rumah tangga yang lain mau kasih input mungkin Bu Rita, Bu Susanti. Nah, jadi Bu Suliani. ibu rumah tangga juga perlu income sendiri ya. Jadi tidak perlu harus setiap kali perlu sesuatu dia harus minta kan gitu ya. Kalau punya income sendiri, why not kan gitu ya? Iya. Punya income sendiri bisa beli barang keperluan sendiri, betapa bangganya kan gitu ya? Iya. Apalagi kalau sampai income-nya itu bisa melebihi income pokok daripada pasangannya, itu juga lebih bangga lagi kan? Iya. Nah, jadi banyak hal sebenarnya kalau kita mau bahas dari ibu rumah tangga.
Ibu rumah tangga, dia dari bergabung dengan bisnis asuransi jiwa, dia bisa bawa keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Bangga nggak ibu rumah tangganya? Pasti bangga. Pasti bangga kan, tanpa dia harus mengorbankan. Jadi salah satu TOD daripada ibu rumah tangga apa? Yaitu masalah waktu juga. Tidak punya waktu. Bukan tidak punya waktu. Karena mereka kalau sebagai seorang ibu rumah tangga, dia kan harus urus keluarga dia. Anak harus sekolah, jamnya kan itu tidak bisa jam yang sesuka hati dia kan gitu ya. Harus ikuti jam anak gitu. Jadi pekerjaan rumah itu sudah seperti pekerjaan sepanjang hari. Sepanjang hari. Jadi kalau orang-orang ibu rumah tangga ini mau punya income, dia harus bisnis apa coba? Dia harus pintar-pintar atur waktu, Pak. Benar, dia mau kerja, nggak mungkin. Kan gitu ya. Dia mau kerja, waktu jam kerja itu jam 8 atau jam 9 sampai jam 5. Sedangkan jam-jam itulah jam di mana dia harus siapkan sarapan untuk anak, harus apa, kan urus anak sampai sekolah, suami juga harus diurus, pulangnya suami sudah harus makan segala macam. So bagi ibu rumah tangga, life insurance business adalah salah satu alternatif yang paling bagus sekali. Oke. Jadi saya ucapkan dulu terima kasih untuk inputnya Bu Nurni. Apakah ada ibu rumah tangga yang lain mau kasih apa? Mau kasih curhat ya? Bukan ya? Kata Irwan mau kasih curhat, mau kasih pendapat gitu loh. Ya, apa motivasinya? Apa motivasinya dulu bergabung atau motivasinya yang akan datang? Mungkin belum tercapai barangkali. Jalan-jalan gratis ya. Bu Suliani mau jalan-jalan gratis. Yes, ya. Ke luar negeri ya. Ya. Jadi teman-teman itu adalah salah satu motivasi yang cukup besar ya. Jadi itu TOD. Kalau kita sebagai seorang ibu rumah tangga saja, toh kita mau jalan-jalan ke luar negeri, kita tunggu kapan? Tunggu suami. Anak dewasa. Enggak, tunggu suami ngomong, ayo kita jalan-jalan ke luar negeri. Oh, tunggu suami. Yuk. Itu biasanya tunggu suami ngomong ya, kalau dapat bonus gitu. Ya, itu kalau ada kan uang lebih gitu. Ya. Jadi teman-teman kita tahu bahwasanya sebagai seorang ibu rumah tangga itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, namun banyak pengorbanannya, benar ya, tidak? Penuh pengorbanan. Jadi para suami-suami ya, Anda harus mengerti istri Anda jangan anggap remeh bahwasanya seorang ibu rumah tangga itu pekerjaannya gampang gitu ya. Bebannya sangat berat sekali ya, belum lagi stres dan segala hal. Anda jangan berpikir bahwasanya ibu rumah tangga itu tidak punya beban, mereka juga punya beban ya. Luar biasa ya. Jadi kita harus hargai itu, dan ibu rumah tangga itu juga perlu kan, dia perlu aktualisasi diri, dia juga perlu punya kebutuhan dari segi yang ekonominya bagaimana. Dari segi fisik dan batin ya. Iya. Tadi saya dengar Pak Heri ngomong bahwasanya ibu rumah tangga juga butuh aktualisasi diri. Aktualisasi diri kalau tidak salah artinya sebuah kondisi di mana mereka dihargai gitu. Betul? Setuju sekali. Jadi ini juga banyak sekali ya, banyak sekali kita lihat ya. Bu Nurni juga dulu punya pengalaman kan, ada calon agennya itu ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga orang kaya lagi gitu. Jadi motivasinya bukan uang sebenarnya. Banyak ibu rumah tangga yang masuk di bisnis asuransi jiwa, TOD-nya adalah masalah keuangan kan. Nah kalau yang satu ini tidak, ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga yang dari keluarga yang kaya. Namun ketika dia mau bergabung dengan bisnis asuransi jiwa, apa yang menjadi motivasi dia? Apa yang menjadi sesuatu yang kurang, belum sempurna saat dia sebagai seorang ibu rumah tangga? Ternyata penghargaan itu begitu penting. Yes. Jadi seorang ibu rumah tangga juga, kalau Anda tahu, orang ini tipikal ibu rumah tangga yang dia punya ambisi kuat. Kan kita bisa lihat ya, kita ketemu dengan teman kita, ini seorang ibu rumah tangga. Namun karena sesuatu hal dia harus menjadi ibu rumah tangga permanen. Kan gitu ya. Nah ini ada orang-orang yang ambisinya besar seperti ini, dia orang-orang yang kita bisa lihat, ini butuh penghargaan. Kita bisa aktualisasi diri kan, dia punya prestasi loh. Bukan uangnya tapi prestasi dia, bagaimana dia bisa naik di atas panggung, dia dihargai, kan gitu ya. Ya benar sekali. Banyak sekali ya, salah satu ini banyak sekali kalau kita ikut training tentang recruiting ibu rumah tangga. Salah satu curhat ibu rumah tangga adalah apa itu tadi, kurang dihargai kadang-kadang.
Kurang dihargai ya. kurang dihargai, kurang mendapat penghargaan gitu. Sudah masak 2 jam sampai muka belepotan terus katanya gimana rasanya? Boleh lah. Nah, gitu boleh ya. lah gitu. Yang suami-suami kalau ada merasakan hal tersebut seperti itu, pulangnya kita semua introspeksi ya. Mungkin kadang Hargai istri Anda. kadang begini Pak Heri, kadang suami pulang kerja ya. Terus ada barang yang sedikit tidak rapi, terus Iya. diomelin. Kamu ini seharian kerjanya apa? Nah. Sudah tidak kerja, saya yang kerja ya. Terus Kok ini si masih istri tidak berpikir, beres, ya? seharian saya jadi urus rumah, memangnya bukan kerja gitu. Ya, jadi ini yang kita harus kita lihat ya kenyataannya dalam kehidupan seperti itu. Hari ini kita kan training, jadi kita masih dapat insight seperti ini. Kalau ibu rumah tangga yang di luaran itu banyak sekali yang sudah stres. Suaminya dia udah kerja beres rumah sudah susah payah, ngurus anak yang bandel itu luar biasa kan gitu ya. Apalagi sekarang ini kan sekolah anak itu di Zoom, anak-anak juga harus dibimbing segala macam, habis waktu segala macam, nggak ada penghargaannya. Jadi kemana penghargaan dia ingin dapatkan? Salah satu adalah ketika dia bisa meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kita di bisnis asuransi, dia bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Tapi kalau bicara ibu rumah tangga, latar belakang seperti ini, saya pernah lihat Pak Heri, seseorang dengan kondisi di mana dia harus kerja, dia harus bekerja atau berusaha untuk menjual apa saja, karena ya si suami atau si pencari nafkah tidak bisa bekerja lagi. Ya. Apakah sakit? Apakah tidak mampu bekerja, mungkin terbaring di ranjang, atau apakah sudah berpulang ke rumah Tuhan begitu? Yes. Jadi dia harus mau tidak mau, dia harus melanjutkan itu. Anda kalau ketemu dengan orang seperti itu, maka sudah jelas kan TOD orang itu jelas sekali. Dia butuh penghasilan secepat mungkin. Ya. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu TOD seseorang, itu adalah sebuah kunci yang kita bisa buat, kita bisa angkat sehingga dia bisa segera mengambil keputusan. Ya. Jadi saya dulu pernah mengenal seseorang Pak Heri. Ini teman-teman, ini saya jadi berbagi pengalaman saya sendiri ya. Saya pernah ketemu seorang teman ya. Selama ini menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya seperti biasalah, teman-teman di Zoom juga tahu ya pekerjaannya seperti apa ya. Tapi pencari nafkahnya selama ini suami. Jadi ibu rumah tangga ya di rumah saja. Tapi suatu saat keluarga ini mengalami kemalangan karena sesuatu serangan jantung. Si suami ya meninggal di rumah. Di dalam rumah, tidak di rumah sakit Pak Heri. Tapi bagaimana? 1 minggu kemudian setelah pemakaman suami selesai, ibu rumah tangga ini setahu saya sudah bekerja di sebuah kantor. Begitu cepat, yang saya kaget itu begitu cepat, seperti tidak ada waktu untuk berduka. Dia sudah harus mencari lamaran kerja dan langsung bekerja dalam mungkin paling jauh jaraknya 2 minggu lah. Setahu saya dia begitu cepat sudah bekerja, karena saya tahu dia tidak pernah bekerja gitu. Ya. Dia tidak pernah bekerja di kantoran, ya. Dia bekerja di dalam rumah sebagai rumah tangga. Jadi maksud saya, mungkin teman-teman juga punya pengalaman atau di posisi teman-teman sendiri. Apakah baik ya kalau ibu rumah tangga itu salah satu TOD-nya adalah mengantisipasi kondisi seperti ini. Yeah. Jadi sebelum dia bertemu hal-hal yang beresiko seperti ini, dia boleh membangun fondasi bisnisnya sendiri. Ya, itu baik sekali. Benar teman-teman? Baik sekali, benar sekali. Jadi dengan kondisi seperti ini juga ini salah satu hal yang kita bisa angkat kan gitu dari seorang ibu rumah tangga kan. Ada kebutuhan di sana. Kalau Anda tidak lakukan seperti itu kan pain ya. Iya. Pain ya, TOD-nya juga. Iya. Anda tidak punya persiapan, tiba-tiba suami terjadi suatu hal dengan suami, Anda betul-betul lost 100% income loh. Ini seperti jualan asuransi nih. Benar. Makanya saya bilang recruiting actually is selling. Yeah. It's the same way you do. Benar. Kan gitu ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang teman-teman mungkin motivasi calon nasabah Anda. Bagaimana bila suatu saat pencari nafkah berpulang atau tidak pulang ke rumah, berpulang ke rumah Tuhan. Nah, kondisinya juga sama ketika kita bangun bisnis. Benar Pak Eri? Benar sekali. Jadi kita itulah salah satu alasan kenapa kita datangin dia. Kita datangin dia dengan ada sebuah solusi yang kita berikan sehingga menjadi
kalau solusi itu tepat sesuai dengan kondisinya orang tersebut, maka itu menjadi motif bagi dia, motivasi menjadi motif bagi yang dia, kuat ya. bagi dia untuk dia bersegera bergabung dengan kita. Oke, Jadi bagus itulah sekali. TOD-nya yang membuat motifnya apa gitu. Iya. Jadi ini salah satu poin kuat yang teman-teman Anda bisa angkat kalau Anda ketemu calon rekrut dengan background ibu rumah tangga. Yes. Oke. Jadi kalau udah ketemu, lain kali ketemu ibu rumah tangga, kita mau ngomong apa kita udah tahu ya. Fresh graduate mau ngomong apa kita udah tahu ya. Oke. Ya. Jadi fresh graduate sudah, ibu rumah tangga sudah. Sekarang apa Pak Eri? Kita boleh bahas dari karyawan mungkin ya. Oke, karyawan. Kalau karyawan ini kebanyakan karyawan. Yes. Saya dulu juga berangkat dari karyawan. Banyak sekali calon-calon agen itu datang dari latar belakang dia selama ini masih bekerja kan gitu ya. Ya, bekerja di kantor ya. Ya. Bekerja jam 9 sampai jam 5 gitu. Yes. Nah, itu salah satu TOD-nya. Oke. Jadi TOD bagi orang yang bekerja adalah dia tidak punya waktu yang bebas. Ya. Kan gitu ya, dia harus bangun dari dia harus bangun pagi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, itu adalah salah satu TOD-nya gitu. Ya, benar Pak. Okay. Jadi dia tidak punya waktu untuk diri sendiri. Punya waktu untuk waktu yang cukup untuk diri sendiri, untuk pengembangan, dan waktunya sudah seperti sudah dijual kepada. Dia sudah jual waktunya ke kantor ya Pak ya? Yes, benar sekali. Dan kalau saya pernah dengar ini, kalau mungkin ya, kalau seseorang dari latar belakang karyawan, selain dia tidak punya waktu, ya penghasilannya juga secukup-cukupnya saja. Ya, jadi memang itu adalah TOD-nya juga bagi seorang karyawan kan gitu ya. Jadi kalau dia mau punya income yang lebih, itu kan tetap ada batasnya gitu. Ada batasnya ya, dengan waktu dan kemampuan kalau tidak salah. Waktu dan kemampuan. Even dia punya kemampuan yang sangat luar biasa pun, ya dia tidak akan dibayar berdasarkan itu kan gitu ya. Artinya mau gak mau dia harus punya kreativitas bagaimana supaya dia bisa. Di satu sisi ya biasanya ya, kalau kita ketemu dengan orang yang bekerja, TOD-nya seperti itu, kita kasih solusi gitu. Apa solusinya gitu. Ya, jadi kalau seseorang dia punya kemampuan atau karakter yang begitu bagus, ketika dia melakukan hal lebih, mungkin di lingkungan kerja sebagai karyawan, tidak ada tempat untuk menghargai kondisi seperti itu ya. Yes, jadi, karena juga tidak perlu bekerja lebih gitu. Benar, yang Pak Ciko bilang itu juga salah satu ada TOD-nya. Ya. Jadi bagaimana sebuah reward bagi seorang karyawan, bagaimana penghargaannya di perusahaan. Kalau di perusahaan asuransi jiwa itu selalu setiap tahun pasti ada reward-nya ya. Iya. Ada acara reward bagi agen-agen yang berprestasi. Nah, kalau di karyawan jarang ya, ada tapi tidak banyak seperti itu. Bicara kategori karyawan, saya juga jadi pengen sharing nih pengalaman masa lalu. Karena tadi kan saya ngomong saya juga berangkat dari karyawan. Saya ingat dulu Pak Herdi ya, teman-teman di Zoom ya. Saya pernah lamar kerja, saya pernah sampai di tahap interview dan salah satu yang saya bahas dengan orang yang menginterview saya, apa kelebihan saya gitu loh. Saya jawab salah satu poinnya adalah saya bisa bekerja menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Jadi artinya tidak santai-santai juga tidak masalah. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Ternyata saya juga tidak dapat panggilan dari pekerjaan itu. Jadi sampai hari ini saya baru paham ternyata bekerja dengan cepat ya, mampu bekerja dengan cepat sebagai karyawan juga tidak penting-penting amat. Karena sebuah pekerjaan itu saya tahu mengapa teman-teman. Pekerjaan itu ada SOP ya, bagaimana kapan dimulai ya, nggak usah terlalu rajin istilahnya ya. Ya sambil bercanda lah. Tapi saya tahu itu ternyata bukan plus point juga Pak Heri. Jadi TOD dari karyawan itu banyak sekali sebenarnya. Kalau yang tadi Pak Ciko udah sampaikan seperti itu rata-rata terjadi dengan setiap orang yang bekerja kan gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang bekerja yang mungkin dari segi jenjang karirnya yang kurang pasti kan gitu ya. Bahkan masalah misalnya ada terjadi kondisi di mana banyak sekali kita ketemu orang-orang yang justru juniornya itu jauh lebih
sudah lebih hebat daripada seniornya. Tapi Oke. karena suatu hal mungkin ya, karena kalau di dunia kerja itu kan pasti ada, apalagi perusahaan yang sangat besar itu pasti akan ada namanya Seperti ada politik gitu ya. politik di dalam, bagaimana Anda bisa naik sampai ke manajer. Siapa yang lebih akrab dengan Yes, manajer, ya. dengan atasan, begitu ya. Benar. Itu juga salah satu trade of di konten kan. Itu menjadi halangan Tidak untuk nyaman gitu. untuk promosi gitu. Yes. Nah, promosi belum tentu yang lebih kapabilitasnya lebih besar ya, belum tentu kan gitu ya. Nah, bagaimana politik di dalam perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang karyawannya banyak. Nah, itu juga satu problem. Kemudian juga income ya, gaji ya, kenaikan gaji kalau kita bilang ya. Tapi Pak Heri, kita bahas begitu banyak TOD, begitu banyak ancaman. Saya juga melihat atau mungkin mengenal sebagian, begitu banyak orang itu nyaman menjadi karyawan. Nyaman dengan rutinitasnya jam 9 sampai jam 5 selama puluhan tahun loh. Kok ada ya? Kok bisa orang-orang menjadi demikian? Nah, itu yang kita bisa bahas di kesempatan yang berikutnya. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas bagaimana recruiting actually is selling juga. Recruiting is actually selling. Sebenarnya bagi para karyawan, teman-teman, mereka juga punya batas waktu kan gitu ya. Artinya waktunya dia di usia berapa gitu. Batas waktu usia ya? Iya, batas waktu usia. Dia sekarang usianya berapa, dia batas waktu bekerja sampai usia berapa. Jadi kalau kita pernah dengar presentasi 28.000 hari. 28.000 hari. Ya, Pak Ciko pernah bawa topik ini ya, 28.000 hari. Oke, iya benar Pak. Nah, itu kan kita bahas bahwa setiap manusia itu punya satu kesamaan, yaitu 28.000 hari. Ya, lebih kurang ya rata-rata. Itu ya, hidup sampai usia 80 tahun. 80 tahun ya, itu juga sudah bonus saat sekarang kalau saat kita sekarang ya. 80. Benar-benar. Nah, artinya adalah setiap manusia itu punya, kalau di sana presentasi ada 4 kali 7.000 ya. Kuadran pertama 7.000 pertama itu dari usia 0 sampai usia 20 tahun. Nah, kalau usia 0 sampai 20 itu adalah kondisi orang masih belum bekerja. Belum bekerja, dia baru lahir. Baru lahir, jadi baru apa yang beranjak dewasa. Ya, kita boleh korek-korek di sini ya. Oke, silakan Pak. Jadi 7.000 pertama itu mereka lakukan adalah hanya main-main, belajar kan gitu ya, sekolah kan gitu ya, antara 0 sampai 20 tahun. Nah, kemudian 20 sampai 40 tahun yaitu 7.000 kedua. Ini mereka lakukan apa? Ini 7.000 kedua baru mau mulai kerja. Baru mulai kerja kan, jadi dia mulai kerja yang mendapatkan pekerjaan pertama, gaji pertama kan gitu ya. Iya, benar Pak. Nah, atau mungkin di sini dia antara 20 sampai 30 ini, 40 ini dia sudah mulai menikah, ya. Menikah atau mulai sudah beli rumah pertama kan gitu ya. Mobil pertama kan gitu. Atau mungkin sudah punya anak yang pertama, mulai menikah gitu ya, punya anak yang pertama. Nah, orang-orang di sini ya di kuadran kedua dari 7.000 kedua ini, dia punya waktu yang sangat terbatas dalam hal apa? Dalam hal waktu dia untuk bisa bekerja kan gitu ya. Bekerja. Nah, dari usia 40 sampai 60 itu adalah kuadran ketiga dari 7.000 ketiga. Kuadran ketiga ya. Oke, apa yang orang lakukan di kuadran ketiga nih? Nah, yang dilakukan orang di kuadran ketiga ini apa saja, yaitu dia mungkin bisa saja dia ganti pekerjaan yang kedua atau promosi ya. Kemudian apa lagi, beli rumah lagi mungkin dia sudah ganti rumah baru atau ganti mobil atau lahir lagi anak kedua, anak ketiga kan gitu ya. Wow, usia 40 lebih masih melahirkan anak nggak? Mungkin juga kan. Mungkin juga ya. Kalau suami ya, pria sih masih normal kan gitu ya. Pria masih normal ya. Dan kalau usia kerja rata-rata di Indonesia sampai usia berapa? Mungkin 50-an Pak. Yang nyaman itu kita bilang 50 sekian, 55. 55, oke Pak. Nah, kalau 55, kita tinggal lihat saja. Nah, kalau orang sudah di kuadran, contohlah usianya 30 tahun nih. 30 tahun sampai ke usia 55 ini tinggal berapa lama waktunya? So, ini juga TOD kan? Artinya 25 tahun Pak. Iya, artinya adalah waktunya sangat singkat. Sementara setiap orang dari kita itu, kita menggunakan uang itu dari mana?
dari kita sejak lahir sampai seterusnya gitu Sampai ya. seterusnya Anda ya. harus lihat di kuadran 7.000 pertama, 7.000 kedua, 7.000 ketiga, dan 7.000 keempat. Anda lihat di 7.000 keempat, Anda itu sebenarnya tidak punya income ini. Hampir sama dengan 7.000 pertama. Ya, jadi fase terakhir sama fase pertama itu adalah orang tidak punya income. Tidak punya income. Namun jangan salah bahwasanya kalau kita tidak mempersiapkan apapun di sini, ya, dan ketika masuk di fase 4 itu adalah fase di mana kita tidak punya income lagi. Anda harus punya persiapan yang cukup di sini. Oke. Kenapa? Karena Anda tidak hanya tidak hanya perlu mencukupi kebutuhan selama fase 7.000 keempat. Anda masih harus menghidupi anak Anda setidaknya sampai dia fase pertama anak tersebut. Karena anak kita itu sampai usia 20 tahun dia masih juga belum bekerja, ya dia masih tak pakai siapa? Uang siapa? Uang kita dong. Uang kita kan gitu ya. Jadi kita sudah sampai di kuadran ketiga, kita masih harus siapin ini lagi sampai ya, sini. Kita harus menjaga anak kita di kuadran satu lagi. Betul sekali. Itulah alasan kenapa Anda harus punya ketika kita ketemu dengan para karyawan, kita harus kasih satu gambaran. Nah, Anda di sini, berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan untuk sampai di sini, dan dengan apa yang Anda lakukan sekarang ini, dengan pendapatan yang Anda dapatkan sekarang ini, bisa nggak Anda mencapai titik aman di sini, sehingga Anda bisa menyiapkan sebuah persiapan, sebuah impian untuk keluarga, untuk masa tua Anda dan masa depan anak. Jadi ini masa tua kita dan ini masa depan anak. Saya ingin tarik kesimpulan begini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya ya, Anda di posisi usia 40 tahun, ya, kayaknya ini di grup ya, di mana saja lebih banyak di bawah 40 ya. Nah, kalau di usia 40, Anda bisa kerja sampai usia 55, guys, itu waktunya tinggal 15 tahun. Setuju. Waktu saya dengar Pak Heri presentasi, saya tersentil banget. Kenapa? Saya merasa hidup ini singkat. Ya ampun gitu ya. Ya. Kok kayaknya waktu ini sudah nggak ada. Bayangkan impian saya belum selesai nih Pak Heri. Pak Ciko, kalau kita sudah ada di kuadran ketiga, artinya apa? Di kuadran ini sudah lewat gitu. Kuadran ini nggak bisa punya penghasilan, di sini nggak ada punya penghasilan, di sini kita udah lewat. Kita tinggal waktu ini aja. Berapa hari Pak Heri? Ya, kita tinggal hitung aja berapa hari. Kayaknya 6.000 hari gitu ya. Jadi dengan keterbatasan seperti ini, kita harus berpikir ulang. Kita harus punya kendaraan baru gitu untuk raise income kita untuk mencapai mengejar ini semua. Teman-teman, kalau Anda ingin bekerja sebaik-baiknya, Anda ingin merekrut teman-teman yang Anda kenal, satu hal yang penting Anda ketahui, kalau Anda di posisi usia 40 tahun, ternyata waktu kita tidak sampai atau mungkin sisa 6.000 hari untuk bekerja. Dan ya Pak Heri ya. Dan masih banyak impian kita kan gitu ya. Nah, 6.000 hari itu apakah bisa menyelesaikan impian Anda? Kalau di pekerjaan yang rutin, yang biasa, kita tidak tahu, mungkin tidak bisa ya. Ya. Kita butuh sesuatu yang punya daya ungkit besar gini Pak Heri. Setuju sekali. Daya ungkit besar itu apa teman-teman? Coba Pak Heri ceritakan. Jadi teman-teman, kita harus sudah sadar bahwasanya kalau kita di kondisi tersebut, apa yang kita lakukan itu tidak bisa mencapai impian kita, kita harus segera berubah. Sangat takut sekali adalah kita tidak tahu dan kita tidak berubah. Yang tadi Pak Ciko bilang tadi, dia merasa nyaman loh. Akhirnya nyaman kerja sampai tua begitu? Iya, dia nyaman sampai tua, dan saat dia mencapai usia ini 55, saat dia dikasih surat pensiun, dia baru sadar apa yang dia lakukan selama ini, apakah sudah mencukupi atau tidak. Dan pada saat dia di usia tersebut sudah tidak bisa lagi. Saya dengarnya juga sedih ya. Tapi kalau kita tidak cepat mengambil langkah perubahan atau mengganti pola pikir, kita akan menjadi nyaman seperti orang yang saya ceritakan tadi. Benar. Jadi kalau kita ketemu dengan tadi ya orang-orang dengan latar belakang fresh graduate, kita bisa bilang apa? Anda bergabung dengan kita. Kita kasih waktu minimal 5 tahun, Anda betul-betul lakukan apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan. Anda lakukan apa yang saya sampaikan. Sistem yang kita berikan, ikuti sistem kita selama 5 tahun, lakukan dengan sesungguh hati, maka efeknya itu Anda akan lihat. Wah, kita akan presentasikan. Oke. Potensi income miliaran per bulan itu ada di belakang. Iya. So teman-teman,
kita harus lihat kendaraan yang kita pakai. Nah, bagi ibu rumah tangga juga demikian. Anda punya kesempatan bisnis yang besar, punya recognition yang besar, punya income yang membuat keluarga Anda bangga pada Anda, ya ibu rumah tangga, tapi punya prestasi, punya income yang besar. Apalagi bagi karyawan, ya yang dia ingin punya cita-cita yang besar, bagaimana dia bentuk keluarga yang baik. Luar biasa. Jadi sebetulnya semua orang ingin hidup untuk impian dia sendiri. Impian dia ini pasti bisa membahagiakan keluarga dia. Cuma teman-teman, satu pikiran kalau misalnya hari ini kita bekerja sebagai karyawan tetap, ya. Pola pikir yang bagus adalah kita mau kerja sampai kapan. Nah, kita masih punya waktu untuk membangun impian kita enggak? Ketika kita tahu impian kita ternyata bisa membahagiakan orang-orang terdekat, orang-orang tercinta, apakah orang tua, pasangan, anak-anak. Nah, jadi kesimpulan saya yaitu apakah impian ini penting? Kalau sangat penting, ini saatnya merubah pola pikir dan cara kerja ya Pak Heri ya? Betul sekali. Wow. Jadi kita harus bisa melihat dengan cara yang berbeda. Kita harus mulai terbuka gitu. Cara pandang kita itu harus terbuka, sehingga dengan terbuka maka kita bisa melihat lebih jelas, crystal clear apa yang ada di depan kita dan apa yang kita ingin raih. Jadi saya ambil waktu sedikit lagi ya teman-teman. Oke, silakan. Karena ada beberapa latar belakang yang mungkin nanti kita tidak perlu bahas rinci. Nanti kita akan share juga pada teman-teman. Teman-teman nanti juga kita nanti bisa kasih kepada teman-teman, boleh kasih masukan. Tapi sebelum itu saya kasih satu gambaran demikian. Saya coret di sini, ini masih nampak ya. Habis ini teman-teman, Pak Heri akan menjelaskan sesuatu sedikit. Habis ini kita akan berikan sedikit waktu lah ya untuk 2-3 pertanyaan sebelum kita menuju tahap selanjutnya. Oke, teman-teman persiapkan. Pak Heri silakan. Jadi tadi kalau Pak Ciko udah singgung soal income ya. Jadi antara kita manusia itu, setiap manusia itu punya 2 lingkaran. Dua lingkaran. Satu lingkaran mungkin spidol biru. Satu lingkaran penghasilan. Lingkaran penghasilan. Mungkin kalau teman-teman di sana nggak bisa lihat ya nggak apa-apa ya, lingkaran penghasilan atau pendapatan. Ya, kena bayangan lampu. Ya, nggak apa-apa. Nah, satu lagi adalah lingkaran apa? Keinginan atau kebutuhan. Lingkaran keinginan dan kebutuhan. Ya, satu penghasilan atau pendapatan, satu lagi adalah keinginan kebutuhan. Benar atau tidak? Ya. Penghasilan artinya kemampuan kita ya Pak Heri ya? Ya, kemampuan kita mendapatkan income ya? Uang ya. Nah, satu lagi adalah kita mau beli apa, kita butuh apa, begitu ya? Yes. Nah, kalau kita isi lingkaran keinginan itu apa? Banyak sekali. Apa itu aja? Apa saja? Rumah besar. Mungkin mobil ya. Mobil yang mewah, apalagi mobil yang cakep lah. Ya. Apalagi? Mungkin apalagi ya, jalan-jalan, tamasya, liburan ya, apalagi? Waktu lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga. Bagi orang kita cintai, waktu bagi keluarga ya. Ya. Oke, apalagi? Apalagi teman-teman, saya jadi bengong ini. Yang dari studio Mitra Makmur Mandiri ada Pak Is mau beri apa? Jawaban? Ada apa lagi? Istri yang cantik kan butuh perawatan. Oh iya betul juga, kok nggak pikir ya saya. Istri cantik itu butuh modal itu. Itu lifestyle ya. Lifestyle ya. Makanya tadi kita bilang semua orang pengen cantik. Lifestyle. Pendidikan ya. anak. Oh ya. Benar ya. Pendidikan sejauh-jauhnya. Ya, pendidikan bukan suatu adalah sebuah persiapan yang perlu biaya sangat besar kan ya, pendidikan anak. Pendidikan anak setingkat di bawah biaya make up. Oh, pasti lebih mahal pendidikan, Pak. Make up-nya lebih mahal daripada biaya sekolah anak ya. Nah, teman-teman ini adalah lingkaran keinginan kebutuhan.
Dan Oke. masih banyak lagi kalau mau diisikan gitu ya. Banyak lagi lah Sementara ya. kalau kita lihat lingkaran penghasilan pendapatan, Iya, itu kan ada batas kan gitu ya. ada batas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk kebanyakan orang, lingkaran mana? Apakah lingkaran ini sama besar? Logika saya sih tidak sama besar. Tidak sama besar. Lebih banyak pada umumnya adalah lebih besar yang mana dan lebih kecil yang mana? Lebih besar, ini host yang menjawab ini. Nah, Lebih kenapa? besar keinginan, lebih kecil penghasilan. Ya, itu kenyataannya adalah lebih banyak orang kondisinya adalah lingkaran penghasilannya itu jauh lebih kecil dibanding lingkaran Keinginan, Artinya adalah kebutuhan. pendapatan yang dia miliki itu tidak belum mencukupi Terlalu kecil. dengan apa ya. Itulah yang kita sebut sebagai Impian. benar ya. Jadi saat Anda masih seorang karyawan pun Anda sudah memimpikan suatu hari saya punya rumah yang sangat besar. Itu kan impian, keinginan. Ya, saya juga punya impian seperti itu. Ya, kita ingin punya mobil yang Nyaman, kan gitu. keren gitu. Ya, kita ingin jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia. Kan gitu ya. Apalagi banyak lagi. Mohon maaf, saya bisa bantu di blog saja. Oke. Jadi antara besaran lingkaran penghasilan dengan impian itu selalu kebanyakan orang adalah selalu tidak sama besar dan selalu ini lebih besar dan besar perbedaannya itu sangat jauh kadang-kadang sehingga Anda tadi kita bilang ya bagaimana seorang kita kalau gambarkan ini kita tanya aja lingkaran kamu besar mana? Besar ini. Saya ngerti Pak Heri. Jadi ini antara memperbesar penghasilan atau kubur impian itu. Ya, jadi yang idealnya adalah harus sama besar kan? Harus sama besar. Harus sama besar. Jadi saat saya mau beli rumah mewah, saya punya uang untuk beli rumah mewah, saya punya istilah itu adalah pas-pasan gitu. Pas-pasan adalah Oke. pas mau beli rumah mewah ada, Oke. pas mau beli mobil yang bagus ada, pas mau jalan-jalan ada aja, asal pas Oke. mau ada gitu. Ya, apa pas mau ada semua ya. Itu berarti harus pas sama besarnya. Benar. Nah, jadi yang Pak Ciko tadi bilang itu benar. Kebanyakan orang apa yang terjadi pada saat kondisi tidak sama besar? Mengubur impiannya. Memperkecil ini, Memperkecil ya. memperkecil. Itu yang terjadi kan, teman-teman kan? Jadi kalau ini yang terjadi, Anda kalau ketemu dengan calon rekrut, Anda bisa bahas ini adalah TOD juga. TOD juga. Jadi apa yang terjadi adalah dia kecil, adalah rumah ini aja cukup. Ini berlaku untuk semua kategori latar belakang. Benar. Udahlah, kita jalan-jalannya jangan ke Eropa leh, jangan ke Eropa. Kita ke Brastagi aja cukup. Bukit Lawang Kita aja ke ya. Bukit Lawang aja cukup. Ya. Itu yang terjadi kan, kita memperkecil lingkaran keinginan kita. Pendidikan gak usah sampai luar negeri lah. Ya di Medan dia udah cukup. Iya, Ya. iya. Dan lain-lainnya kan gitu ya. Oke. Sebenarnya kita masih punya satu solusi loh. Solusinya bukan mengecilkan ini supaya menjadi sama besar dengan penghasilan kita. Solusinya apa? Apa solusinya, Pak? Solusinya adalah memperbesar. Nah, ini yang penting ya, teman-teman. Iya. Bagaimana cara memperbesar itu penghasilan? Jadi ini penting sekali teman-teman. Ini adalah salah satu bagaimana kita bisa kalau kita bicara ini, kita bicara dua-duanya pain and pleasure-nya sekalian. Pain-nya saat kita bicara bagaimana ini harus dikecilkan supaya sama besar. Ini dikecilkan atau tidak terjadi? Pain-nya itu Atau- bagaimana ya? Ya, ini kan pain kan, Ya. sakit sekali kan. Pasti sakit sekali. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah kita harus memperbesar gitu. Kita Setuju. bisa bayangkan nggak kalau ini kita bisa besarkan sama besarnya dengan ini. Oke. Oke, ya jadi inilah yang kita bilang sebenarnya pain and pleasure itu ketika kita ketemu dengan calon rekrut kita tahu TOD-nya mereka, pain-nya apa, kemudian kita kasih solusi. Kalau kamu ambil solusi kita, kamu bergabung dengan kita, pleasure-nya apa yang Oke. bisa dapatkan. Oke. So sama saat kita menjual kita juga bermain ada pain and pleasure. Oke, jadi kalau pain and pleasure-nya sudah tepat, maka motivasinya sudah tepat, dia akan action. Dia akan action kalau dia sudah dapat motivasi yang tepat. Ya. Nah, teman-teman,
teman-teman dimanapun Anda berada, hari ini saatnya kita berpikir dalam-dalam. Apakah kita sudah mendapatkan motif atau motivasi yang tepat kenapa hari ini kita berada di sini? Kenapa hari ini kita bergabung di meeting ini? Kenapa kita bersusah payah untuk mengerjakan, membangun bisnis ini? Nah, apakah Anda sudah dapat jawabannya? Mau tidak mau Anda harus dapat jawabannya. Karena pilihannya adalah ketika Anda sudah sampai di tahap ini, Anda memilih pain or pleasure. Nah, jadi oke, kita coba mendengarkan apakah ada tanggapan dari teman-teman dari studio atau ya. pertanyaan dari ruang Zoom ya. Halo teman-teman di studio Mitra Makmur Mandiri, yuk lambai semua. Seluruh ya teman-teman ya. Tapi studio Mitra Makmur Mandiri ini beneran. Nah, teman-teman di ruang Zoom, ayo ada tanggapan atau pertanyaan coba di chat kalau malu-malu. Kalau tidak malu-malu ya langsung saja gitu loh. Nanti lewat dari acara ini ya El, nanti kita mungkin bisa kita bisa coba lempar ya, karena memang kalau kita mau di Zoom ini kita tunggu respon semuanya kan tidak cukup ya. Jadi nanti kita akan kirim sebuah kuesioner ya bagi teman-teman. Anda kalau ketemu misalnya, Anda ketemu dengan seorang pebisnis, mau rekrut seorang calon pebisnis, apa TOD dari seorang pebisnis? Oh gitu ya, jadi biar teman-teman yang memberi tanggapan. Ya, biar teman-teman kita juga bisa mengasah ya, mengasah naluri kita. Coba saya lihat jamnya ya. Teman-teman kita sudah jalan sekitar 1,5 jam pertemuan ini. Waktu kita juga sudah hampir habis, jadi sambilan menunggu, nah teman-teman yang mau memberi tanggapan, mungkin Pak Heri juga coba persiapkan apa yang mau kita lempar ke audiens kan. Jadi supaya interaksi ya. Nah, jadi ada kalau nggak ada Pak Heri akan mulai. Pak El, apakah ada tanggapan? Ayo teman-teman di grup. Teman-teman jangan sungkan ya. Jadi coba ya. Ini kita bisa banyak. Bu Nurni mau memberi tanggapan langsung Bu. Pak Heri. Ya. Tadi kan itu apa? Fresh graduate ya. Fresh graduate itu kalau kita lihat kan maksudnya produktif, maksudnya usia masih muda, energi lah gitu kan. Tapi kalau masalahnya ini kan di asuransi, kalau di pangsa pasar, bagaimana solusinya ya Pak Heri? Oke, jadi gini. Kita tahu bahwasanya di setiap latar belakang itu mereka juga punya plus and minus kan gitu ya. Setuju ya teman-teman semua ya? Setuju. Jadi kalau latar belakang fresh graduate, plusnya adalah tadi Bu Nur sampaikan, yaitu masih fresh. Masih fresh, dia kalau mau belajar itu masih sangat kuat sekali. Dia belajar kalau ketemu dengan ibu rumah tangga di training room, maka yang fresh graduate itu sudah melahap semua apa yang disampaikan oleh trainer, yang ibu rumah tangga masih bingung gitu. Karena gitu daya tangkapnya cepat, daya tangkapnya kuat kan gitu ya. Itu plusnya. Kemudian kalau mereka mau berkembang juga lebih cepat, apalagi di zaman sekarang ini semuanya sudah serba digital. Bagi para younger agent itu adalah sebuah hal yang sangat nilai plus ya bagi mereka ya. Nah, so satu sisi yang menjadi kekurangannya adalah tadi Bu Nuri bilang gitu, kenalan mereka masih relasi kurang, relasi kurang kan gitu ya, Pak Ciku tadi juga bilang. Iya. Nah itu bagaimana kan gitu. Sebenarnya itu di zamannya saat sekarang ini solusinya sudah banyak. Solusinya banyak bagaimana para kaula muda, orang-orang muda, mereka punya komunitasnya mereka, kan gitu ya. Dengan mereka bisa berinteraksi cukup banyak di sosial media, teman-teman percaya deh, teman mereka lebih banyak daripada teman kita. Benar ya? Benar kan? Teman mereka, kenalan mereka lebih banyak dari kita. Nah, yang mereka perlu pelajari adalah bagaimana mereka menggali kebutuhan daripada orang-orang. Otomatis sebagian besar mereka punya teman
adalah orang-orang yang seusia mereka kan gitu ya. Bagaimana menggali orang-orang kebutuhan dari orang seusia mereka gitu. So mereka juga otomatis cara pendekatannya itu beda, mungkin lebih ke gaya anak muda pendekatannya. Kemudian produk-produk yang dia berikan, solusi yang dia berikan, artinya produk yang dia desain itu juga produk yang lebih cocok ke orang-orang seusia mereka gitu. Iya. Nah, jadi yang perlu kita berikan pada mereka adalah seperti itu gitu, Bu Nurni, saya pikir. Gambaran seperti itu. Ya, jadi kita jangan harapkan mereka itu langsung bisa seperti para penjual senior kita itu yang jualannya polisnya premi per bulan 25 juta, per tahun 400 juta yang seperti barusan ya. Nah, itu otomatis adalah sebuah proses kan gitu bagi para fresh graduate. Kita jangan harapkan seperti itu. Mungkin kita bisa berikan solusi pada mereka adalah mereka jualan apa dulu. Nah, kemarin di sesinya Pak Hansin kan ada kan? Sesinya Pak Hansin ada mengangkat bahwa apa alasan seorang anak muda yang belum menikah untuk beli asuransi. Itu kan salah solusinya gitu. Berapa yang mereka butuhkan dulu? Kan gitu. Nah dari sanalah teman-teman, kita perlu pada saat sesudah merekrut, kita perlu membawa agen-agen kita itu sering hadir di sesi training kita. Karena di sesi training kita secara tidak langsung itu mereka dapat asupan terus. Bagaimana kalau Anda ketemu dengan anak muda? Banyak bagaimana asupan kalau ilmu ya. Bagaimana kalau kita ketemu dengan wanita karir? Apa yang kita harus berikan yang terbaik? Bagaimana kalau kita ketemu dengan pebisnis? Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang sangat-sangat kaya sekali, mau beli asuransi, beli apa lagi? Jadi gitu, begitu banyak contoh kasus yang bisa kita pelajari di sini. Betul sekali. Ya, jadi setelah tetap ada solusinya. Nah, bagi ibu rumah tangga juga demikian. Mereka juga punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan mereka apa? Mungkin kalau ketemu dengan sebagian yang sudah usianya tertentu, dia belajar, apalagi kalau sudah bilang jadi agent harus ujian AAJI, lulus ujian AAJI, wah dia langsung pusing dulu, perlu ujian, waduh mau belajarnya gimana kan gitu ya. Sering kan ketemu hal seperti itu. Mungkin itu adalah dari segi kekurangan yang sebenarnya tak ada solusi ya teman-teman, ada solusinya. Tapi kelebihan mereka apa? Wah, justru sebaliknya, mereka punya teman, sosialita, punya sesama ibu rumah tangga yang banyak gitu. Kalau sudah ketemu bicara soal rumah tangga, lu gimana? Lu belanja cukup gak dikasih sama suami? Wah, kan gitu kan? Jago bicara ya? Iya. Jadi gak apa-apa ya, kita ketemu dengan setiap latar belakang, kalangan, itu selalu ada plus and minusnya yang perlu bagaimana kita angkat plusnya, kemudian kita kasih solusi untuk kekurangan dia. Seperti itu Bu Nurni. Ya ada lagi, silakan Bu Nurni boleh tambahkan lagi yang lain. Oke, gantian yang lain. Ada teman-teman lain yang ingin memberi tanggapan atau bertanya sesuatu? Kalau tidak ada, mungkin Pak Heri akan segera melemparkan sebuah kalimat ya untuk teman-teman tanggapi supaya kita bisa berinteraksi. Karena kita juga sudah di penghujung waktu. Nah teman-teman, ayo yang cepat, jangan malu-malu nih. Biar hostnya nggak bengong, ngulang-ngulang terus. Ayo, siapa lagi di sini? Atau mungkin Pak Heri coba beri sesuatu aja, kita lemparkan ke audiens untuk ditanggapi. Mungkin gini lah ya. Salah satu alasan yang sangat jelas adalah kenapa kita udah tahu ya kenapa kita harus recruiting, dan proses recruiting itu kenapa kita perlu belajar, kita perlu mengetahui apa TOD dari setiap latar belakang ya. Nah masih banyak lagi dari pebisnis, dari seorang profesional. Kalau Anda ketemu sama seorang marketing properti, Anda harus TOD-nya apa. Anda ketemu marketing MLM misalnya. Nah, Anda ketemu sama seperti itu, TOD-nya mereka apa? Itu masih belum, kita memang kalau mau bahas belum sedetail itu ya? Belum bisa sedetail itu, nanti kita akan coba. Oke, karena waktunya nggak cukup. Nah, tapi kenapa kita perlu merekrut dari berbagai latar belakang, berbagai usia, berbagai gender, kenapa? Karena memang kita butuh recruiting sebanyak-banyaknya. Inti dari bisnis ini juga begitu. Merekrut sebanyak-banyaknya. Kenapa kita perlu merekrut sebanyak-banyaknya?
Kenapa Pak? Karena pada kenyataannya kalau seperti kita bilang tanaman, tidak semua, not all seed can grow. Tidak semua bibit itu bisa tumbuh. Benar, tidak semua bibit itu bisa tumbuh gitu. Jadi kalau petani lempar 100 biji bibit, berapa yang tumbuh Pak Heri? Jadi not all seed grow in life. Iya. Ya. Banyak sekali seed yang most seed never grow gitu. Jadi, mungkin setengah saja yang tumbuh ya. Benar, ada yang tidak bisa tumbuh lagi gitu. Jadi kita recruiting juga demikian. Sama seperti kalau kita jualan kan, kita nggak bisa ketemu sama satu nasabah itu. Oh saya ada 5 kenalan. Jadi kerjaan saya 1 tahun tuh ketemu 5 orangnya nggak bisa. Kita harus ketemu banyak orang, dari 10 orang itu closing berapa. Sama, kita ketemu 100 orang yang kita jumpain, berapa orang yang berhasil kita rekrut. Jadi kalau Anda tahu hukum ini, Anda kalau misalnya ditolak sama nasabah, ditolak oleh orang yang kita mau rekrut, Anda tidak akan baper. Tidak akan baper ya? Tidak akan pusing gitu. Itu adalah hukum alam gitu. Iya. Ya, not all seed will grow, so you have to kita perlu tanam sebanyak-banyaknya bibit. Bibit ya, berarti lebih banyak peluang untuk bibit yang tumbuh kalau kita tanam sebanyak-banyaknya. Benar begitu Pak Heri? Yes, benar sekali. Ya, jadi teman-teman ini salah satu poin penting yang harus kita tangkap dalam hal rekrutmen ya. Nah, apa yang ingin kita beri kepada audiens untuk ditanggapi Pak? Teman-teman, recruiting adalah sebuah hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis asuransi jiwa. Itu juga judul daripada topik minggu lalu ya, minggu dari lalu Pak juga. Irwan ya, 2 minggu yang lalu, yaitu apa? Stop recruiting. Kemarin apa? Stop recruiting, stop dying ya, start dying ya. Stop recruiting, start dying. Ya. Enggak Pak, tidak rekrut pasti bangkrut. Tidak rekrut apa? Bangkrut ya. Tidak rekrut bangkrut ya. Jadi itu benar adanya gitu ya. Artinya adalah kita punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan di mana kalau kita tidak rekrut lagi maka kita stop ya untuk berkembang gitu. Jadi supaya bisnis kita bisa terus berkembang, kita perlu rekrut secara terus-menerus. Berkesinambungan terus ya, continuous ya. Benar. Oke. Masih ada tanggapan dari teman-teman lain? Jadi kita sudah di penghujung waktu, kalau tidak kita akan segera menuju penutupan ya. Nah, gimana teman-teman? Jangan biarkan host bicara sendirian ya. Ya, jadi pantang. Teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini tentang recruiting itu adalah sebuah proses pembelajaran yang sangat penting dan terus harus secara kontinu kita lakukan ya. Dan kita harus ikuti terus. Kenapa? Karena sama seperti hari ini para agen senior kita sudah pandai menjual itu, mereka juga belajar dulunya dari proses training yang berkelanjutan. Tidak bisa ikut 1 kali training dan dia sudah bisa semuanya, gak bisa ya. Dia sudah kuasai semuanya, enggak. Karena masih banyak sekali trik-trik tentang recruiting yang perlu kita pelajari, hal-hal apa-apa saja yang perlu kita pelajari untuk kita bisa merekrut. Dan yang paling pasti adalah teman-teman, sama seperti menjual, supaya Anda bisa dapat, Anda bisa mengerti, Anda bisa dapatkan semua ilmu yang kita pelajari itu, kita harus action, start recruiting. Ya, tidak ada lain. Obatnya hanya start recruiting. Ketemu dengan orang, Anda mungkin gagal gak apa-apa. Kita mungkin bisa gagal, tapi setiap apa yang kita lakukan, kita bisa belajar dari apa yang keberhasilan dan kegagalan yang kita sudah jalani. Jadi ketika ada di lapangan itulah baru betul-betul belajar. Ya, so the real lesson is ketika kita melakukannya melalui pengalaman-pengalaman kita, dan dari pengalaman itulah kita akan terus diperkaya dalam penjualan juga demikian, dalam recruiting juga demikian, kita akan diperkaya saat kita ada di lapangan. Oke. Jadi Pak Heri itu tadi penutupan ya. Yes. Jadi Anda mungkin gagal ketika berusaha, tapi akan lebih banyak peluang dan kesuksesan yang
Anda capai nantinya ya. Jadi ini aja, ini penutup dari Pak Heri. Nah teman-teman, kalau tidak ada tanggapan lagi, kita akan sebagai penutup, ada satu hal yang penting tadi Pak Heri singgung, yaitu peluangnya, sistemnya, bagaimana dalam 4-5 tahun, begitu banyak hal besar yang bisa Anda capai. Detailnya Anda harus mulai diskusi, bertanya kepada leader Anda, atau ketika Anda datang ke kantor, Anda mulai bahas ini supaya Anda bisa sharing kepada teman-teman Anda. Nah, sistem itu harus hafal di luar kepala ya Pak Heri ya. Setuju sekali. Ya, jangan lupa rekrut teman baru, ajak teman baru Anda. Satu orang ajak satu aja.